Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya. Jadi, di video kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana menganalisis sebuah data menggunakan SPSS dengan rumus explore, ratio, dan chi-square. Yuk, langsung saja ke pembahasannya. Explore atau eksplorasi adalah penggambaran tentang statistik data yang lebih mendalam dan untuk melakukan uji normalitas. Lalu, apa sih uji normalitas itu? Nah, uji normalitas itu suatu teknik statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu sampel data atau variabel tertentu berasal dari populasi yang memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini menggunakan salah satu perangkat lunak, yaitu SPSS. Langsung saja kita buka terlebih dahulu Microsoft Excel-nya. Di sini kita akan menghitung data menggunakan Explore. Nah, di sini saya sudah mempunyai sebuah data, yaitu data berat badan mahasiswa Fikes Unsap. Kita blok terlebih dahulu semua datanya. Lalu kita copy, masuk ke SPSS dan langsung kita paste. Selanjutnya masuk ke variabel view. Nah, di sini kita ubah. Tadi yang pertama ada berat badan. Kita singkat BB. Di bawahnya jumlah, kita singkat JMLH. Kemudian di label kita ketikkan berat badan dan juga jumlah. Pastikan di kolom measure ini dua-duanya scale ya teman-teman. Nah, ini sudah otomatis scale ya. Selain scale, di sini juga ada ordinal dan nominal. Selanjutnya kita kembali ke data view. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini udah otomatis berubah. Kita klik Analyze, klik Descriptive Statistic, lalu klik Explore. Nah, setelah itu kita masukkan variabel berat badan ke dependent list, dan jumlah kita masukkan ke dependent list juga. Klik Plot. Nah, di sini kita tandai faktor levels together dan centang stem and leaf. Karena kita akan melakukan uji normalitas data, maka normality plot with test-nya kita centang. Selanjutnya, klik continue, lalu klik OK. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini hasilnya sudah keluar. Di sini ada cash processing summary untuk berat badan dan jumlah, N-nya 20 dan persennya 100%, yang berarti data ini sudah valid 100%. Ada deskriptif. Di deskriptif, ini ada berat badan dan jumlah yang di dalamnya ada mean, 95% confidence interval for mean, 5% trimmed mean, median, varian, dan lain sebagainya. Ada test of normality. Sebelumnya, perlu kita ketahui ya teman-teman, pada uji normalitas, data dinyatakan berdistribusi normal jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05. Sebaliknya, jika nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Jadi, pada berat badan ini kan nilai signifikasinya sebesar 0,200, yang artinya lebih besar dari 0,05. Jadi, berat badan tersebut berdistribusi normal. Sedangkan untuk jumlah ini nilai signifikasinya sebesar 0,004, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, jumlah tersebut tidak berdistribusi normal. Nah, mungkin seperti ini hasil dari analisis Explore ya teman-teman.
Ratio pada dasarnya berfungsi menyediakan ringkasan statistik yang berupa rasio-rasio. Rasio sering juga disebut rasio statistik adalah hasil pembagian dua variabel di mana semua variabel adalah data bertipe rasio yang mempunyai nilai positif. Rasio statistik bisa menjelaskan apakah ada kesamaan antara variabel-variabel yang ada pada sebuah grouping variabel. Oke, kita masuk ke Excel dulu. Di sini saya sudah mempunyai data, yaitu data pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Situraja. Yang di dalamnya terdapat nama, jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, gula darah, dan juga kolesterol. Seperti biasa, kita blok dulu datanya. Kemudian copy, lalu masuk ke SPSS, dan paste. Kemudian masuk ke variable view. Nah, ini yang pertama kita ubah, nama. Kemudian jenis kelamin kita singkat saja. Usia, berat badan kita singkat BB. Tinggi badan kita singkat TB. Gula darah dan terakhir kolesterol. Selanjutnya untuk label di sini nama, jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, gula darah, dan kolesterol. Kita kembali ke data view. Klik analyze, kemudian deskriptif statistik, dan klik ratio. Nah, misalnya di sini kita akan menghitung gula darah. Kita masukkan gula darah ke numerator, usia, misal masukkan ke denominator, dan jenis kelamin ke grup variabel. Kemudian, kita klik statistik. Di central tendency, kita centang mean dan weight mean. Di dispersion, kita centang PRD dan standard deviation. Klik continue dan klik OK. Nah, kita tunggu sebentar hasilnya. Bisa dilihat di sini ya teman-teman, ada case processing summary. Pada jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, kon dan persennya sama ya, yaitu kon 5%, 50%, overall atau total keseluruhan, kon 10 dan persen 100%. Ada juga rasio statistik untuk gula darah per usia. Untuk laki-laki, min 3,768, weight mean 7,497, standard deviation 1,118, price relate differential 1,078, perempuan minnya 3,092, weight mean 2,982, standard deviation 0,670, price relate differential 1,037. Overall, min 3,430, weight mean 3,219, standard deviation 0,939, price relate differential 1,066. Nah, itulah hasil dari analisis ratio. Crosstab atau tabel silang merupakan alat analisis untuk menggambarkan tentang data yang berbentuk kolom dan baris serta menganalisis hubungan antar baris dan kolom. Uji chi-square. Uji chi-square adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk menguji asosiasi dan hubungan antara dua variabel kategorikal yang bersifat nominal atau ordinal dalam bentuk tabel kontingensi. Uji chi-square dapat digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel atau tidak. Nah, di sini ada sebuah data yaitu analis chi-square pekerjaan masyarakat. Di sini ada jenis kelamin dan pekerjaan.
jenis kelamin dengan kode 1 dan 2, kode 1 untuk perempuan, dan kode 2 untuk laki-laki. Kemudian di pekerjaan ada bidan, perawat, dan dokter. Kode 1 untuk bidan, kode 2 untuk perawat, dan kode 3 untuk dokter. Langsung saja kita blok kode pada jenis kelamin ini. Kita copy, lalu buka SPSS, kemudian paste. Kita balik lagi ke Excel. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti tadi ya teman-teman. Kita copy kode pekerjaan dan pastekan di sini. Kita masuk ke variabel view. Di kolom ini kita isi dengan jenis kelamin kita. Singkat saja ya. Kemudian pekerjaan. Selanjutnya di label ini kita ketikkan jenis kelamin dan pekerjaan. Di kolom values ini kita klik none-nya. Untuk jenis kelamin yang pertama ada perempuan, klik add, dan yang kedua yaitu laki-laki, klik add, kemudian klik OK. Selanjutnya pekerjaan. Tadi yang pertama ada bidan, klik add, yang kedua perawat, klik add, dan yang ketiga ada dokter, sama ya, kita add juga, lalu klik OK. Kemudian di kolom measure ini, kita pilih nominal ya teman-teman, baik yang jenis kelamin maupun pekerjaan. Kita kembali ke data view, klik analyze, klik descriptive statistik, lalu klik cross tab. Nah, jenis kelamin kita pindahkan ke rows, dan untuk pekerjaan kita pindahkan ke kolom. Lalu kita klik statistik. Nah, di cross tab statistik ini, kita centang chi-square dan kontingensi coefficient. Klik continue, lalu klik OK. Nah, ini sudah muncul hasil data yang sudah dianalisis tadi dengan chi-square ya teman-teman, seperti ini. Bisa dilihat ya, di sini ada case processing summary, jenis kelamin dan pekerjaan dengan jumlah keseluruhannya 15 dan persennya 100. Ada jenis kelamin, pekerjaan cross tabulation. Untuk jenis kelamin, perempuan bidannya 5, perawat 1, dokter 2. Totalnya 8. Jenis kelamin laki-laki, bidan 0, perawat 4, dokter 3. Totalnya 7. Dan untuk total keseluruhannya yaitu 15. Dan ada juga chi-square test dan symmetric measure. Baik teman-teman, mungkin itu sedikit sharing dari saya tentang bagaimana cara kita menganalisis sebuah data dengan explore, ratio, serta chi-square dan hubungan antar variabel kategorikal. See you!